Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi atau yang dikenal dengan nama Sam Ratulangi lahir pada tanggal 5 November 1890 di Tondano, Minahasa yang pada saat itu merupakan bagian dari Hindia Belanda. Ia adalah putra dari Josias Ratulangi dan Augustina Gerungan. Sam Ratulangi adalah seorang politikus, jurnalis, dan guru dari Sulawesi. Beliau juga adalah seorang pahlawan nasional Indonesia, bahkan sering disebut sebagai tokoh multidimensional. Selain itu, ia juga merupakan gubernur pertama di Sulawesi yang menjabat sejak 2 September 1945 sampai 30 Juni 1949. Dr. Sam Ratulangi merupakan salah satu tokoh Indonesia yang inspiratif yang menurut kelompok grup kami mencerminkan sikap berakhlak. Sikap berorientasi pada pelayanan terlihat dari rekam jejak beliau ketika pada tahun 1919 Ratulangi pindah ke Yogyakarta untuk mengajar matematika dan sains di Sekolah Teknik Princess Juliana School. Setelah 3 tahun mengajar, ia pindah ke Bandung dan memulai perusahaan asuransi maskapai Indonesia dengan Roland Tumbelaka, seorang dokter yang juga berasal dari Minahasa. Dari sini dapat kita lihat bahwa beliau sudah memahami dan mau memenuhi kebutuhan masyarakat pada saat itu. Akuntabel. Bapak Sam Ratulangi dikenal dengan sosok intelektual yang memiliki filsafat Sitou, Timou, Tumou, Tou, yang berarti manusia baru dapat dikatakan manusia jika sudah memanusiakan manusia. Bapak Sam Ratulangi termasuk anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang menghasilkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan merupakan gubernur Sulawesi pertama. Beliau secara anumerta dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia oleh Bapak Insinyur Soekarno pada bulan Agustus tahun 1961. Ia juga menerima secara anumerta Bintang Gerilya pada tahun 1958, Bintang Mahaputra Adi Pradana pada tahun 1960, dan Bintang Satya Lancana pada tahun 1961. Dr. Sam Ratulangi adalah orang yang sangat berkompeten sebab sebagai seorang pengajar, Sam Ratulangi juga diangkat menjadi anggota Dewan Rakyat atau Volkskrad pada tahun 1927 untuk mewakili rakyat di Minahasa. Ia terus mengusik hak-hak rakyat dan mendukung nasionalisme Indonesia dengan menjadi anggota fraksi kebangsaan yang dimulai oleh Muhammad Husni Tamrin. Dia adalah salah satu sponsor dari petisi Sutardio yang menyatakan keinginan untuk sebuah negara merdeka melalui reformasi bertahap dalam waktu 10 tahun. Petisi ini melewati Volkskrad tetapi tidak diterima oleh pemerintah kolonial. Tanggapan terhadap petisi inilah yang memprakarsai pembentukan GABI. Ratulangi tidak ragu untuk mengkritik pemerintah kolonial dan akhirnya dianggap sebagai resiko bagi mereka. Dia terus melayani di Volkskrad sampai tahun 1937 ketika dia ditangkap karena pandangan politiknya. Dia dipenjarakan selama beberapa bulan di Sukamiskin. Gemilangnya kiprah Sam Ratulangi ini tidak terlepas dari pengetahuan dan keterampilan dan sikap yang ia tunjukkan. Semua itu ia dapatkan semasa ia bersekolah mulai dari KWS Batavia hingga ke Universitas Zurich dan menjadi orang Indonesia pertama yang meraih gelar Doktor der Natur Filosofi dalam bidang ilmu pasti dan ilmu alam, bidang matematika. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi atau yang biasa kita kenal Sam Ratulangi membuat yayasan Dana Belajar dan membantu membuka daerah baru untuk pertanian, dan dengan menggunakan pengaruhnya Sam Ratulangi pun membujuk Belanda untuk menghapus kerja paksa yang berada di Minahasa, tanah kelahirannya. Dan kemudian pada tahun 1937 Sam Ratulangi pun diangkat menjadi anggota Dewan Rakyat, dan melalui badan ini beliau memperjuangkan kesetaraan antara warga Indonesia dengan orang Belanda. Nah, dari sini pun kita bisa melihat bahwa
dengan sikap dan perilaku beliau yang ia lakukan sangat memiliki sifat harmonis, yang dimana dari tindakan beliau tersebut sangat erat dengan kerukunan dan persatuan yang terdapat dalam kandungan sifat harmonis. Dan kita ketahui bersama bahwa Samratulangi dikenal dengan filsafatnya, yakni Sito Timo Tumau Tou, yang berarti manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah memanusiakan manusia. Atau kata lain, yakni bahwa manusia itu hidup untuk menghidupkan orang lain. Dari sini pun kita sudah bisa mengetahui bahwa sosok Samratulangi sudah memiliki sikap yang harmonis.